muncul dalam pikiran saya tentang pengintaian, waspada. Dan saya temukan akhirnya itu dalam Habakuk ini. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjut Kakak Efran. Orang yang mengintai adalah orang yang waspada. Orang yang mengintai adalah orang yang waspada. Orang yang siap adalah orang yang waspada. Ada gambar yang saya tampilkan karena saya suka untuk tanam bunga. Yang di sebelah itu adalah gambar aglonema. Kalau terlihat, ini saya ambil dari video, dia segar, subur dan bagus sekali. Tetapi ada di beberapa daun, di ujung-ujung daun mulai muncul warna kuning. Tapi daunnya masih subur sekali. Dia mulai ada lingkaran kuning dan terusnya. Kemudian dalam video itu adalah salah satu orang yang di YouTuber. Dia seorang yang suka sekali menanam aglonema. Ketika dia lihat situasi itu akhirnya dia bongkar. Dia bongkar bunga ini karena dia lihat ada sesuatu yang bermasalah. Setelah dia bongkar dia lihat memang akhirnya ditemukan bahwa akarnya mulai membusuk. Padahal tampilan luarnya segar sekali. Ternyata akarnya mulai membusuk. Setelah itu dia mulai cuci bersih akar ini dan dia rendam dalam itu putih, itu cairan fungisida. Dia rendam dalam cairan fungisida, dia gunting akar yang mulai membusuk, yang rusak karena dia ahli dalam budidaya aglonema. Akhirnya dia gunting, dia rendam dalam atrakol itu fungisida supaya bakterinya menjadi mati. Dia sangat paham. Dia sangat paham. Gambar yang berikut Kakak. Ini salah satu akar. Di sebelah kiri salah satu akar yang ketika ditemukan sudah membusuk. Ada beberapa akar. Lalu yang di tengah itu dia juga membersihkannya, mengguntingnya. Sisa satu akar saja. Akar yang baik. Dia gunting baik-baik lalu rendam lagi di fungisida. Bahkan dia juga rendam dalam larutan B1 untuk bunga. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang tampak masih segar ternyata terlihat dalam sudut-sudut daun mulai menguning. Dan orang yang ahli dia tahu bahwa sedang terjadi sesuatu. Orang yang paham akan tanaman. Kalau kita tanam aglonema, siram sampai becek, lalu kita biarkan. Yang penting masih kelihatan subur. Tapi berjalannya waktu, dia akan menguning dan mati. Papa mama, gambar yang berikutnya. Ada akar-akar kecil. Itu bukti bahwa tanaman itu sehat. Kalau yang di bawah itu ketika mereka beli mungkin dari online atau sebagainya. Dalam dunia tanam menanam dikenal dengan istilah akar alien. Atau akar yang ada tapi tidak jalan. Tetapi tanaman yang sehat adalah tanaman yang muncul dengan akar-akar putih yang mulai muncul. Artinya dia sedang jalan. Ada proses nutrisi yang sedang masuk ke dalam tubuh tanaman itu dan akhirnya dia jalan. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berakhir di rumah sakit padahal sudah ada informasi mama. Ma Esi bilang, mama terlalu pucat. Putih sekali itu muka, tidak apa-apa Maesi. Lihat mama muka putih, ini bedak Maesi. Lalu teman-teman, setiap saya pel teras saja, hanya teras. Saya ngos-ngosan, capai sekali. Saya pikir mungkin sudah tua, Maesi mungkin sudah tua. Sampai satu kali Efran kena cacar ular, namanya saya antar ke rumah sakit. Lalu dokter bilang, Bu Ana saya periksa ya. Jadi dia tensi, dia lihat, dia kawal saya sampai ke laboratorium. Saya periksa, tidak bagus, tampilan wajah Ibu Ana tidak bagus. Dokter, ketika dia ambil darah dan periksa, lalu keluarlah HB saya 6 Bapak Mama. Tapi saya masih bisa bawa motor, saya masih datang di PPA, saya masih bisa bergerak, saya masih jalan-jalan, tapi HB saya 6. Lalu dokter bilang masuk rumah sakit Bu Ana. Dokter minta obat saja dokter. Kasih obat, saya beli segala macam. Sari kurma saya makan. Tapi jam 12 malam hari itu saya sesak napas. Dan akhirnya Bapak Ever bawa saya ke rumah sakit.
Papa mama terlihat biasa, terlihat kuat, tapi ternyata ada sesuatu yang tidak beres dalam diri saya. Butuh orang yang ahli untuk melihat itu. Ketika Maesi bilang, ketika teman-teman bilang, saya belum mempercayai. Tetapi orang yang ahlinya, ketika dokter berkata, bahkan dia minta temannya dokter di Atambua untuk WA, Ibu Ana ayo masuk rumah sakit. Ibu Ana ayo, harus ditangani Ibu Ana. Dan ketika saya ditransfusi, Papa Mama hari Minggu ditransfusi, ternyata ada sesuatu yang terjadi. Saya drop waktu itu, jantung saya berdebar-debar, semuanya kacau semua. Badan semua berinteraksi, ternyata ada persoalan. Harusnya reaksinya kecil ketika transfusi, ternyata ada hal yang lain. Akibat HB yang sangat rendah, jantung saya membengkak. Ternyata saya sesak napas selama ini, ada infeksi di lapisan paru-paru saya. Ternyata ada cairan di dalam paru-paru saya. Ternyata lambung saya sakit. Proses itu hari Senin, hari yang paling luar biasa waktu itu. Saya tidak bisa bernapas, Bapak Mama. Ada yang datang lihat saya tidak bisa. Hanya 2 tarikan napas. Belum lagi lambung yang sakit sekali sampai panas, harus tempel dengan handuk dingin baru bisa. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berjalan, saya dengan motor, saya kemana-mana, tetapi ada yang rusak di dalam diri saya. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan akar iman kita. Hari ini mungkin kita melayani, saya berjalan, saya kuat, saya melakukan segala sesuatu, tapi mungkin sudah ada mulai tanda kuning di sudut-sudut daun, seperti aglonema itu tadi. Atau mungkin sudah mulai terlihat wajah yang pucat, yang mulai mengalir keluar, mulai ada respon dari orang-orang bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Papa Mama, mari kembali kepada Tuhan. Ketika ada yang bicara, ketika dalam doa Tuhan tegur segala sesuatu, mari memeriksa akar iman kita. Apakah dia sedang tumbuh akar yang baru untuk jalan dan mengeluarkan tunas yang segar, yang bisa dinikmati banyak orang, atau dia sedang bermasalah? Ada banyak masalah. Aglonema bisa bermasalah ketika ada bakteri, ada cacing, ada semut, dan ada segala sesuatu. Tubuh saya bermasalah karena ternyata ada proses dalam reproduksi saya yang tidak baik, sehingga membuat darah saya atau HB saya menjadi sangat rendah. Untung saya ditransfusi, Bapak Mama. Jadi hari ini saya bukan orang Sabu asli lagi. Saya sudah menjadi orang Timor karena ada darah Talan yang masuk di dalam tubuh saya. Jadi Mama Talan, kita sudah bersaudara. Kalau ada acara keluarga jangan lupa karena kita saudara hari ini. Saya sudah ada darah Talan masuk di sini. Ada darah Haikase. Harusnya ada 4 tabung darah yang datang di rumah sakit waktu itu. Tapi dokter bilang cukup 2. Karena reaksi tubuh saya yang tidak bagus. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari terus memeriksa akar iman kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, apakah cepat untuk kita kembali normal di hadapan Tuhan? Tidak, Papa Mama. Ternyata saya masih proses, tidak mudah. Ketika saya bicara dengan dokter, dia bilang, Bu Ana, keping darah itu akan normal dalam waktu 3 bulan. Untuk bercampur dengan darah dan membuat proses menjadi lebih sehat. Papa Mama, ada waktu untuk kita kembali bertumbuh dalam Tuhan. Tidak apa-apa. Jangan berpikir ketika akar kita rusak, lalu kita berpikir bahwa apakah salah ada sesuatu. Tidak apa-apa. Yang namanya pertumbuhan dalam iman sekalipun selalu ada hal-hal yang datang untuk mengganggu akar iman kita di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sedang memproses dan akan memperbaiki kita untuk menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan itu menyenangkan bagi banyak orang. Yang berikut, Papa Mama. Supaya kita tetap waspada selain akar iman. Yang berikut, jangan mencampuri urusan yang kau tidak paham keseluruhan ceritanya. Ini salah satu kejadian yang kemudian Tuhan berikan rema ini kepada saya. Papa Mama, kalau kita baca dalam 2 Samuel 16 ayat 7, bunyi firman Tuhan seperti ini. Beginilah perkataan Simei pada waktu yang mengutuk. Enyalah engkau penumpah darah, orang Dursila. Ini perkataan Simei kepada Daud.
Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu, Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirudung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ayat yang ke-13, demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus, di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Gambar yang berikut Kakak Efran. Ya, ini salah satu gambar yang saya temukan, ada Raja Daud yang berjalan, lalu Simei, dia mengutuk Daud, lalu dia bahkan berjalan menimbulkan debu, melemparkan batu kepada Daud. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Simei adalah keluarga dari Saul. Wajar dia sakit hati ketika dia melihat keluarganya Saul diturunkan dari posisinya sebagai raja dan kemudian digantikan oleh Daud. Wajar dia sakit hati, dia bersaudara. Tetapi yang dia tidak paham, dia tidak tahu keseluruhan cerita itu. Dia tidak mau memahami kenapa sampai seorang Saul diturunkan dari posisinya sebagai raja dan digantikan oleh Saul. Itu yang dia tidak ingin pahami. Kemudian ketika Daud lari dari Absalom, ketika dia diambil kedudukannya sebagai raja, Absalom seorang yang sangat gagah, rambutnya berjalin-jalin, dia tinggi dan dia sangat elok rupanya. Tetapi dia memberontak terhadap papanya sendiri, mengambil alih posisi raja, mengusir Daud. Papa mama coba bayangkan, hari ini ketika Bapak Paul misalnya, sebagai orang tua, lalu Toojoi izin, Toojoi mengusir Bapak Paul dari rumah. Engkau tidak layak lagi di sini, engkau sudah tua. Biar saya ambil semua ini. Lalu keluarga Bapak Paul menjadi tersinggung misalnya. Lalu mulailah terjadi segala sesuatu. Tetapi mungkin ada proses yang tidak terjadi. Walaupun papa dan anak, tetapi pasti ada rasa kurang enak di hati. Dalam kondisi yang seperti ini muncullah Simei. Dia bilang memang engkau penumpah darah, memang engkau raja yang tidak baik karena engkau Saul diturunkan. Dan dia tidak cukup sampai di situ. Dia terus berkata-kata yang buruk tentang Daud. Daud dalam kondisinya yang sedang terluka, yang sedang sakit, yang sedang lelah, terus diperkatakan hal-hal yang buruk. Simei, dia mencampuri urusan yang dia tidak tahu keseluruhan ceritanya. Dia mencampuri. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berteman, mungkin kita bersaudara, mungkin kita ada hubungan yang sangat dekat, tapi jangan mencampuri sesuatu, urusan orang lain jika engkau tidak tahu keseluruhan prosesnya. Apalagi jika itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Apalagi jika orang itu ada urapan Tuhan di atas dia. Jangan mencampuri. Jangan pernah melakukan itu. Kenapa? Kita belajar dari Daud. Ketika Saul mengejar dia, bahkan ada peluang untuk Daud membunuh dia. Daud berkata, jauhlah daripadaku untuk mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Padahal pada waktu itu roh Tuhan sudah jauh daripada Saul. Tetapi tangan Tuhan masih ada di atas Daud. Papa mama, anak-anak muda, hormatilah orang tuamu karena ada urapan Tuhan di atas dia. Hormatilah pemimpinmu, gurumu, orang-orang pemimpin rohanimu. Kenapa? Ada urapan Tuhan di atas dia. Supaya apa? Supaya engkau jangan salah. Sekalipun ada rasa yang tidak nyaman karena pertemanan, karena keluarga. Kenapa? Lihatlah akhir hidup dari seorang Simei. Daud tidak melakukan apapun pada dia. Daud sakit hati. Siapa bilang Daud tidak sakit hati? Dia sakit hati. Tetapi lihat akhir hidupnya. Pada zaman Salomo, dia sendiri yang mencabut nyawanya ketika tidak taat pada aturan itu. Papa mama, kita harus waspada untuk hal-hal seperti ini.
Mari kita melakukan urusan kita dengan Tuhan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Yang berikut, bagaimana supaya kita siap? Kita harus waspada. Masih berurusan dengan Daud hari ini. Kakak Efron kembali ke gambar Daud. Ketika Daud Shimei mulai berkata-kata yang tidak baik, lalu 2 Samuel 16 ayat 9 berkata, lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Ini adalah anak-anak Seruya, para pahlawan yang luar biasa. Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Seruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, waspada dari serangan luar. Kita belajar dari contoh Daud yang luar biasa. Daud berkata, biarkanlah dia mengutuk, bersikap tepat pada saat yang tidak tepat. Kita belajar dari Daud. Daud bersikap tepat pada saat yang tidak tepat. Secara sakit hati dia sakit hati. Bahkan para pahlawan, Daud berkata, siapakah anjing mati ini yang berani mengutuki raja? Siapakah anjing mati ini yang bisa mengutuki orang tua saya? Siapakah anjing mati ini yang bisa mengutuki pemimpin saya? Mungkin kita menjadi marah, para pekerja, keluarga, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi kita belajar dari Daud. Daud berkata, apakah urusanku dengan engkau hai anak-anak Abisai? Daud bersikap tepat pada saat yang tidak tepat. Daud berkata, mungkin diizinkan Tuhan bagi dia untuk mengutuki saya. Biarlah saya tetap berharap kepada Tuhan. Biarlah saya memandang kepada Tuhan. Karena jika saya tetap berharap kepada Tuhan, mungkin Tuhan memperhatikan kesengsaraanku dan mengubah kutuk ini menjadi berkat bagi saya. Papa mama, mari bersikap tepat di saat yang tidak tepat. Ada banyak hal selain kutukan serangan dari luar. Mungkin ada saatnya kita marah, kita tersinggung dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada satu yang luar biasa, firman Tuhan yang saya ingat, saya lupa di ayatnya di mana. Tapi ada yang bilang gini, jika engkau marah, berkata-katalah dalam hatimu di atas tempat tidurmu. Saya pernah alami itu ketika saya marah akan sesuatu. Saya marah betul-betul. Karena ada istilah dasein dan dasolen. Engkau menaruh harapan yang sangat tinggi, lalu engkau tidak mencapai harapan itu. Saya rasanya bukan hanya marah untuk meledak-ledak, tapi rasa luka sekali. Tapi kemudian saya pulang dan saya di atas tempat tidur Tuhan, saya terus berkata-kata, Tuhan saya jujur, saya kecewa Tuhan, saya marah Tuhan. Saya terus berkata dan setelah itu besoknya hati saya menjadi pulih kembali. Masih ada rasa kecewa, tetapi Tuhan ubahkan itu. Saya tidak melontarkan ke kiri dan ke kanan, tetapi akhirnya saya diubahkan Tuhan menjadi damai sejahtera. Papa mama waspada dengan serangan dari luar. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa yang selalu mengingatkan kita untuk hal-hal seperti ini. Hal yang berikut untuk menjadi siap. Ya, hal yang berikut untuk kita tetap menjadi manusia hebat, manusia yang siap, adalah jangan terintimidasi. Papa mama ingat kisah tentang dalam satu Raja-Raja pasal 19 tentang Elia. Ketika dia telah melakukan sesuatu di Gunung Horeb.
Ketika dia melakukan membunuh nabi-nabi Baal 450, dia terkuras. Saya pernah berkhotbah tentang ini. Waktu itu ketika dia terkuras dan dia rasa mau mati rasanya. Waktu itu saya ingat saya menyampaikan bahwa wajar ketika orang, jangankan Elia, kita yang melayani di sini, ketika kita turun rasanya ada yang terkuras keluar. Kenapa? Karena roh kita terkuras untuk melayani. Dan Elia mengalami itu. Tetapi hari ini ada satu yang ingin saya berbagi bagi papa mama dan saudara-saudara tentang intimidasi. Ketika Isabel berkata, kalau besok dia tidak mati, lihat wajah saya, Isabel berkata. Dan sayangnya Nabi Elia mengizinkan dirinya menerima perkataan itu, lalu dia terintimidasi. Dan ketika dia berjalan, dia pergi ke suatu tempat, dia berkata dalam gini. Ayat 1 Raja-Raja 19 ayat 4 berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Ada lagi satu tentang Rut. Rut 1 ayat 19 ini kisah tentang Naomi. Ayat 19 berkata, lalu dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan berkata, Naomi kah itu? Ayat 20 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Dalam ada satu lagi firman Tuhan, saya lupa ayatnya, tapi kalau tidak salah ini di Habakuk. Berapa lama, Habakuk 1 ayat 2, kalau tidak salah, atau Hagai. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini, Elia, Rut, bahkan ketika Habakuk berbicara, Bapak Mama, ada masanya ketika situasi-situasi tertentu terjadi dalam hidup kita, kita mulai terintimidasi. Kita berkata, Tuhan, apakah saya bisa? Apakah saya mampu Tuhan? Saya mau mati Tuhan, karena ini terlalu berat bagi saya. Kita terintimidasi dengan, bahkan Naomi bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Karena terlalu pahit hidupku. 2 orang anak laki-lakiku, suamiku, aku pergi dengan tangan yang penuh, tetapi aku pulang dengan tangan yang kosong. Terintimidasi, apakah saya layak Tuhan? Apakah saya bisa Tuhan? Apakah orang seperti saya mampu untuk melakukan ini? Kita mengizinkan diri kita terintimidasi. Ketika kita terintimidasi, iblis ambil kesempatan dan berkata, memang engkau tidak bisa, memang engkau tidak layak, memang engkau sial, memang engkau tidak mampu. Papa mama, ini bisa terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, dalam segala situasi. Bahkan ketika ketidakadilan datang di depan mata kita, kita melihat ketidakadilan di depan mata kita, itu menyakitkan bagi kita. Bahkan firman Tuhan berkata, keadilan muncul terbalik. Ini situasi yang bisa menekan kita sedemikian rupa, kita terintimidasi. Itu bisa terjadi. Papa mama siapa yang terintimidasi? Elia, yang dia perang.
yang dia berdoa, yang ketika air penuhi tempat itu dan Tuhan membakar bahkan sampai air dalam parit kering Bapak Mama. Itu mujizat yang sangat luar biasa. Tetapi seorang Elia ketika mendengar perkataan Isabel, dia bilang, biarlah aku mati. Biarlah aku mati. Bapak Mama, ini Elia, seorang yang luar biasa. Itu bisa terjadi pada diri kita. Kita bisa terintimidasi oleh segala sesuatu. Tapi hal yang luar biasa, ketika Elia tertidur lalu ayat yang kelima dari 1 Raja-Raja 19, sesudah itu ia berbaring dan tidur tetap di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Bapak Mama, jika Bapak Mama terintimidasi hari ini, bangunlah, makanlah. Cari makan. Jika engkau sedang tidak enak, bangunlah, makanlah. Pergi mau suka makan roti, jalan ke Mubatar, belilah roti 200.000 satu kantong merah, makanlah. Jika suka makan bakso, pergilah ke warung, saya suka warung hijau di tempat itu, makanlah. Jika engkau sedang tidak enak hati, jika engkau tidak suka, makanlah. Makanlah sebanyak-banyaknya, supaya hatimu senang. Atau jika engkau sedang tidak enak hati, terintimidasi, minta izinlah kepada suami bapak. Minta doi do, kita pi belanja do, onsite jangan online. Kalau belanja onsite itu Bapak Mama, kami pu istilah di pasar impres. Bisa di RB, lewat-lewat, lihat ada bagus, itu belanja onsite. Kalau online, lewat smartphone. Bersenang-senanglah. Jika engkau sedang sangat terintimidasi, jalan-jalanlah. Ambil motor, kelilinglah kota Soe dan bersenang-senanglah. Jika engkau sedang mengalami sesuatu, jangan tidur di tempat tidur lalu mulai berpikir, Tuhan, kenapa kau beta begini Tuhan? Tuhan, kenapa beta suka sandiam? Dia suka Tuhan. Tuhan, jangan di tempat sepi dan sendiri. Jalanlah, makanlah, ajaklah teman-teman. Tirulah, ini perintah malaikat Tuhan. Datang kepada Elia, ambillah, makanlah. Yang suka makan, makanlah. Beta senang dengan Efran kalau di rumah. Kalau dia mau makan, dia makan saja. Itu dia meniru firman Tuhan. Ambillah, makanlah. Karena dia stres dan pandemi. Kan di rumah tiap hari. Jadi dia ambillah, makanlah segala sesuatu. Dia bersuka cita. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah sesuatu yang menyenangkan hatimu ketika engkau terintimidasi. Wajar ketika kita mengalami itu. Tidak apa-apa. Jangan berpikir yang terlalu sempit, apalagi ambil keputusan untuk bunuh diri. Jangan Papa Mama. Satu kali, ini singkat saja, hati-hati, ini suatu kebetulan Roh Kudus ingatkan. Satu kali di rumah Efran dan Yasser dalam gini, oh tentang bunuh diri. Ternyata di sini bisa klik www.bunuhdiri.com. Lalu satu kali saya cerita diskusi dengan Ibu Lili, betul Ma, di sini ini HP tuh bisa ada tentang cara-cara bunuh diri yang mudah. Cara bunuh diri yang tidak menyakitkan. Papa Mama, saya bilang di Efron dalam gini, stop, jangan lihat. Mama ini lucu-lucu, tidak. Berhenti, karena roh iblis bisa mengambil alih itu, mempengaruhi pikiranmu ketika dalam situasi yang buruk. Ternyata ada cara-cara bunuh diri yang sangat mudah. Anak-anak muda, hati-hati dengan bahkan game, cerita-cerita yang sederhana tentang bunuh diri. Jangan pernah klik. Karena ketika engkau dalam situasi terintimidasi, itu akan membawa engkau. Dan ketika engkau klik, lalu engkau sendiri tidak melakukan apa-apa, lalu engkau berpikir mungkin mati lebih baik. Hati-hati dengan yang seperti ini. Orang tua omong-omong di anak-anak, hati-hati yang seperti ini. Karena dunia sudah sangat berubah. Efran bilang kemarin, Bapak, kita ini di generasi apa Bapak? Generasi Z, betul Efran ya? Kalau Bapak dong di generasi apa? Bapak dong generasi milenium atau apa dulu? Atau bukan? Generasi alfa atau apa? Lalu Yasser bilang, kalau Opa dulu generasi apa?
Opa generasi apa? Kami ada bakar-bakar ikan kemarin. Lalu Efron bilang, itu generasi tempo dulu. Generasi tempo dulu. Ya, Yasser generasi Z. Betapa berkembang cepatnya situasi. Dan betapa terjadi hal-hal yang bisa mengintimidasi kita dalam situasi-situasi ini. Mari kita tetap waspada untuk menjadi manusia yang siap. Yang berikut, yang ketiga. Yang ketiga, Kakak Efran, sadari dan dekatkanlah dirimu kepadanya. Lanjut Kakak Efran, ya. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika masa pandemi ini kami melakukan banyak Zoom. Compassion memberi kami kesempatan untuk belajar banyak hal. Bahkan kami belajar hal-hal yang berhubungan dengan psikologi karena masa-masa yang sangat menekan kejiwaan masa ini. Lalu ada satu istilah dalam psikologi namanya resiliensi. Kalau menurut Revit and Set 2002 berkata resiliensi adalah kemampuan individu dalam mengatasi, melalui dan kembali kepada kondisi semula setelah mengalami kesulitan. Itu ilmu. Itu ilmu. Papa Mama, ini yang tadi saya bilang, maaf kalau ada curhat-curhat. Ketika bulan Agustus ini masa yang cukup berat, jujur untuk saya pribadi. Ketika awal bulan ada perjamuan, saya kaget waktu dapat rema firman Tuhan dalam ayat Alkitab. Saya selalu suka setiap bulan karena itu akan cerita sepanjang bulan. Lalu ayatnya bilang begini, aku orang sederhana, aku sudah lemah tapi dikuatkannya aku. Rema ini sudah 3 kali dengan ini saya dapat ketika masa-masa sulit yang saya alami. Dan ketika dapat ini saya bilang, Tuhan ini kenapa nih Tuhan? Ini pasti akan ada masa sulit, saya pikir seperti itu. Dan dalam bulan ini saya sudah mulai dalam proses penyembuhan. Tetapi ada 3 orang pria yang penting di hidup saya. Saudara laki-laki saya. Ketika dalam satu masa, dalam satu hari 3 telepon masuk satu kali. Adik saya yang bungsu sangat drop Jakarta sampai hari ini dia masih ada di sana. Kemudian yang sulung COVID. Dan dia mengalami gejala yang sangat parah. Karena paru-parunya sudah bermasalah sehingga dia cukup parah waktu itu. Lalu sore lagi telepon yang nomor 3 juga COVID di Kupang. Papa Mama, saya linglung waktu itu. Saya tidak tahu mau bikin apa. Ketika saya berdoa, saya ingat firman Tuhan waktu itu. Mazmur 73 berkata begini, ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Seperti hewan aku di depanmu, di dekatmu. Papa Mama ketika itu terjadi, sungguh-sungguh saya tidak bisa. Saya linglung, saya bingung, rasanya betul ada sesuatu menusuk-nusuk buah pinggang saya. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi saya juga siap atau tidak siap waktunya saya harus bisa. Waktu itu saya memilih untuk tidak ikut doa waktu di PPA. Saya memilih untuk duduk di kantor saja. Saya alasan saya tidak bisa ikut doa. Saya tahu kalau saya di hadapan Tuhan nanti itu jadi sesuatu yang tidak asik. Karena saya akan menangis dari awal sampai akhir. Ketika itu. Saya betul-betul kesulitan waktu itu. Papa Mama dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ada beberapa firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 15 berkata bilang begini. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Memberi aku makan ibu. Sangkaku hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Karena tidak selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Mazmur 73 ayat 22 berkata, ayat 28. Tetapi aku suka dekat kepada Allah.
Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadari keadaan kita dan dekatkan diri kita kepadanya. Ada masa engkau mengalami itu. Ada masanya engkau seperti orang dungu, seperti hewan aku di hadapanmu. Bahkan aku memakan ipu dan racun. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau memegang aku dengan tangan kananmu dan engkau memberi kekuatan. Ketika kembali mengingat kepada Tuhan, Tuhan berkata, selalu baru rahmatku. Bahkan dalam situasi yang paling menyakitkan sekalipun, Tuhan memberi kita harapan yang baru bagi kita. Tapi kita tidak menyadarinya atau kita belum menyadarinya karena tekanan, kesakitan yang kita alami menghalangi kita untuk melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan karena Tuhan sesungguhnya tidak pernah melepaskan tangan kita. Dalam kesakitan kita, tangannya sedang menggenggam kita dengan kuat, menolong kita supaya tetap berdiri dengan kuat, supaya tetap berdiri dengan teguh. Supaya apa? Supaya kita bisa menceritakan segala pekerjaannya kepada orang-orang lain pada waktu kita sudah dipulihkan dengan sempurna. Yang berikut, bertindaklah. Bertindaklah Bapak Mama. Tuhan menolong kita, tapi kalau kita tidak bertindak, tidak akan pernah bisa. Bertindaklah. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau berdiri, berdirilah di tempat pengintaianmu. Ayat selanjutnya berkata, berdiri di menara untuk melihat, mengintai. Bapak Mama, kalau kita anak pantai, kita tahu menara, ada navigasi. Di Benteng, di Teno, ada menara-menara tinggi yang pegawai navigasi ada di tempat itu. Untuk melihat dari jauh kapal apa yang masuk. Apakah kapal feri, kapal misalnya Doben Solo dulu saya sudah lupa nama kapal atau Sirimau dan sebagainya. Apakah ini kapal-kapal yang betul ada dalam jalur pelayaran ini ataukah kapal asing? Mereka akan berdiri dan orang yang berdiri di menara adalah orang yang siap. Papa Mama, saya tinggal di jalur yang penuh dengan tentara. Mereka kalau berdiri di benteng, mereka dengan senjata yang siaga. Dan tidak bergerak, terlatih. Artinya siap siaga, berdiri untuk mengintai serangan atau hal-hal. Mereka dengan siaga penuh. Siaga penuh. Kalau ada apa-apa, mereka akan entahkah itu senapan, entahkah itu sangkur, segala sesuatu akan dilontarkan untuk menghancurkan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Papa Mama, dan orang yang mengintai adalah orang yang sehat dan orang yang kuat. Secara rohani, orang yang sehat adalah orang yang ada di hadapan Tuhan. Kemarin Bapak Martin bawa firman dalam doa puasa tentang doa. Jangan sepelekan tentang doa. Ketika kita berdoa, itu menjadi kekuatan bagi kita. Itu membuat kita siap. Itu membuat kita menjadi siap. Doa, jangan sepele tentang doa. Papa Mama, saya ingat siapakah kita? Kita sombong sekali untuk tidak berdoa. Kan Tuhan bilang, pulang. Dengan cara terinfeksi COVID-19. Pulang. Tidak ada cerita. Kalau kita harus pulang. Tetapi ketika Tuhan kasih kita kesempatan, mari kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Banyak yang meninggal karena COVID-19. Satu kali Yasser di rumah dia bilang begini, Mama, di sekolah minggu cerita bahwa air bah tidak akan datang lagi karena ada pelangi. Tapi kenapa? Apakah COVID ini adalah bencana atau musibah yang Tuhan kasih? Besok bisa jawab juga. Lalu dia muncul pertanyaan berikut. Ada pendeta-pendeta Jumat itu. Mengkali Tuhan kesepian di surga. Jadi butuh ini pendeta-pendeta supaya menghibur Tuhan di surga. Dia bilang di surga tuh banyak puji-pujian. Tapi kenapa pendeta Jumat? Kan harusnya hukum orang yang salah, satu.
Ya itu dia pertanyaan, saya tidak bisa jawab. Nanti bertanya Tuhan saya suatu hari nanti. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun bisa diambil dalam situasi ini. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, kalau kita harus pulang, kita akan pulang. Mati adalah keuntungan bagi kita. Yang penting kita siap. Kalau Tuhan kasih kesempatan berarti lakukanlah segala sesuatu sebagai ibadahmu di hadapan Tuhan. Hagai. Ini ada, kita akan selesai. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini ada satu rema yang luar biasa yang Tuhan kasih. Ini rema ini menjelang awal-awal Agustus menjelang kemerdekaan. Hagai 2 ayat yang kedua berkata, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikianlah. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Papa Mama, ini salah satu rema bagi saya, bagi bangsa ini, bagi gereja kita. Dikatakan kepada Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar itu. Kalau hari ini kita melihat segala sesuatu tidak berjalan, COVID hari-hari ini bergerak. Kalau saya beriman bahwa tahun 2022 COVID akan selesai. Kenapa? Karena semakin banyak orang terinfeksi. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang divaksin. Semakin banyak orang terinfeksi dan sembuh, artinya semakin meningkat kekebalan tubuhnya. Semakin banyak orang divaksin, artinya semakin banyak kekebalan tubuh dari masing-masing orang. Dan 2022 saya beriman bahwa semua akan bebas COVID. Sekolah akan berjalan, itu iman di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Papa Mama, hari ini mungkin kita melihat, Tuhan kami sudah berdoa bagi jemaat ini. Kami sudah bekerja, kami sudah melakukan ini. Tetapi kenapa sampai hari ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Tuhan berkata, hai Bupati Yehuda, Zerubabel, hai Yosua bin Yosadak, kuatkanlah hatimu. Hai jemaat GBI Mawar Saron, hai umat Tuhan, hai penduduk bangsa Indonesia, hai para pemimpin, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bekerjalah karena aku akan menyertai engkau. Melakukan segala sesuatu, kerjakanlah segala sesuatu yang Tuhan izinkan engkau kerjakan. Sekecil apapun itu, jika engkau kerjakan di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati engkau. Jika engkau pendoa, teruslah berdoa. Jika engkau pemimpin pujian, teruslah memimpin pujian sebagai imam di hadapan Tuhan. Wahai pemain musik, bermainlah musik sebagai permainan di hadapan Tuhan, karena engkau sedang melayani Tuhan. Wahai para penari, menarilah karena engkau sedang melayani Raja. Bahkan para kolektor multimedia, tidak ada satu pekerjaan yang kecil di hadapan Tuhan. Semua pekerjaan besar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu kait mengait, dan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan engkau mendapatkan bagianmu sebagai upah dalam kesetiaanmu. Berjalanlah dalam iramamu. Berjalanlah dalam gayamu di dalam pandangan Tuhan. Saya tidak bisa meniru Bu Marten. Saya tidak bisa meniru Ibu Lili atau Ibu Leslie pimpin pujian. Saya tidak bisa tiru, saya bisa menyanyi, tapi saya tidak punya kemampuan seperti mereka. Tetapi saya punya kemampuan yang lain, dan saya akan mengerjakan sesuai dengan alur dan irama saya. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu berwarna untuk saling melengkapi. Teruslah bekerja. Tuhan bilang, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jika engkau sedang lemah, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan pernah takut.
Pak Sam ketika dia sampaikan rema buat tentang Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya bersuka cita waktu itu. Karena paginya saya dapat rema yang sama. Hanya ayatnya yang berbeda. Artinya Roh Kudus kita sama. Roh Kudus kita sama. Kalau kita ayat seperti ini, Tuhan itu suka baik. Tiba-tiba ada orang lain yang punya rema sama dengan kita. Ini bukan tentang tiru meniru. Tetapi Roh Kudus itu meneguhkan. Hukum berkata satu saksi bukan saksi. Tapi kalau dua saksi itu sah. Firman Tuhan seperti itu. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan meneguhkan kita dari orang lain. Karena itu kita bersyukur punya Tuhan yang hebat. Dan yang terakhir dari firman Tuhan, tetaplah berpegang pada janjinya. Habakuk 2 ayat 4 berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetaplah percaya kepada Tuhan jika engkau orang benar. Kita akan hidup. Itu janji Tuhan. Yang namanya janji akan terus digenapi oleh Tuhan. Berapa lama? Bisa 1 hari, 2 hari, bahkan bertahun-tahun. Sama seperti Abraham. Bapak Gideon berkata, saya terberkati dengan firman itu. Apakah Abraham tidak khawatir? Apakah Abraham tidak menyimpang dari janji Tuhan? Abraham menyimpang. Bahkan Abraham menipu. Ketika dia katakan Sarai adalah saudaranya. Bapak orang beriman. Apakah dia tidak menyimpang? Dapat Ismail. Itu karena menyimpang. Papa mama. Ini teladan. Artinya apa? Tuhan menolong kita. Abraham yang bapak orang benar, ketika dia menyimpang, Tuhan bawa dia kembali. Kita juga seperti itu. Mungkin kita bergeser sedikit, Tuhan akan bawa kita kembali kepada janji itu. Kenapa? Karena janji Tuhan tidak pernah tidak tergenapi. Apa yang sedang engkau tunggu hari ini, engkau sedang putus asa, engkau sedang sampai batas kekuatanmu, bertahanlah sedikit lagi, melangkahlah sedikit lagi. Karena jangan sampai ketika engkau mundur 1 langkah, jangan sampai ketika padahal 1 langkah itu adalah penggenapan janji itu. Jangan pernah mundur, terus maju. 1 langkahmu itu adalah jawaban Tuhan atas janjinya. Yang berikut, Hagai 2 ayat 7 berkata, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak, kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, adapun bangsa ini, adapun kabupaten ini, adapun provinsi ini, adapun hidup saya, adapun hidup bapak mama dan saudara, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Kemegahannya yang kemudian setelah masa kesusahan ini akan melebihi apapun. Itu janji Tuhan kepada kita. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menikmati segala sesuatu yang sudah Tuhan janjikan. Karena sampai pada harinya ketika Tuhan datang, 3 Malaki 4 ayat 1 berkata bahwa sesungguhnya hari itu akan datang, menyala seperti perapian, maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu, tetapi saya, tetapi kita semua yang takut akan nama Tuhan, namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Yang sakit, keluarga serahin. Adik laki-laki saya di Jakarta akan keluar kesembuhan pada sayapmu. Yang sedang terinfeksi hari ini, yang sedang sakit hari ini, baik tubuhmu, baik jiwamu, akan datang kesembuhan kepada sayapmu pada hari ini. Itu akan terjadi dan akan bergerak pada hari ini. Kesembuhan itu sedang terjadi.
Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu emas. Anak lembu yang lepas dari kandang. Kamu akan menginjak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Ada satu pujian yang dinyanyikan pada saat pertama tadi. Kemana aku dapat pergi? Bahkan ada satu lagu lama. Saya sangat suka lagu itu, walaupun sering muncul di tenda duka. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan? Aniayakah? Penderitaankah? Kesesakankah? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripada Tuhan. Karena itu jangan pernah takut dalam situasi apapun. Ketika engkau takut, kembali kepada Tuhan. Karena Allah Maha tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari dengan lembut kita naikkan pujian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, Tuhan ada di sana. Mari kita naikkan pujian ini. Aku dapat pergi menjauhi roh Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Sayap wajah diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian ini sebagai doa kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu.
kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Amin Tuhan. Amin Bapa. Amin Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu setiap keadaan kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu setiap kondisi kami